Jawabannya, apa kabar kalian hari ini? Jawabnya luar biasa semangat. Itu ya? Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, saya tanya lagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa semangat. Terima kasih semangatnya. Baik, untuk pertemuan hari ini supaya bisa berjalan dengan lancar, mari kita mulai dengan doa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kegiatan hari ini, mari kita berdoa untuk kesadaran dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Selanjutnya, Bu April akan menjelaskan mengenai apa sih yang akan kita lakukan hari ini. Topik yang akan kita bahas hari ini adalah informasi jalur masuk perguruan tinggi negeri, politeknik negeri, dan perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Begitu ya. Dan apa sih nanti kegiatannya selain informasi yang diberikan Bu April, kalian nanti akan melakukan diskusi kelompok. Begitu ya. Sebelumnya sudah pernah melakukan diskusi kelompok ya pastinya di mapel yang lainnya. Nah ya, maka ini Bu April berarti tinggal mengulang saja. Bagaimana sih diskusi kelompok itu? Bagaimana tugas kalian dalam diskusi kelompok? Apakah kalian sudah paham? Sudah ya harusnya ya. Sudah. Nanti diskusi kelompok akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Terus kemudian ada yang anggota yang bertanya, ada yang berpendapat, ada yang memberikan tanggapan dalam diskusi kelompok. Kalian silahkan saling memberikan umpan balik yang baik terhadap teman kalian kelompok diskusi, gitu ya. Begitu pula dengan kelompok yang lainnya nanti akan saya berikan satu topik pada masing-masing anggota kelompoknya. Dan topik itu yang akan kalian bahas dan yang kalian harus menghasilkan suatu tulisan dalam hasil diskusi, begitu ya. Dari sini ada yang ditanyakan anak-anak? Tidak ada? Kalau tidak ada, Bu April akan melanjutkan untuk langsung masuk kegiatan diskusi kelompok. Yakin tidak ada yang bertanya? Yang tinggi kalau tanya silakan aja. Bu, saya tanya. Silakan. Ya, silakan tanya apa? Nanti dibagi jadi berapa kelompok? Oh ya, nanti saya akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Tapi sebelumnya Bu April perlu menjelaskan dalam diskusi kelompok kalian boleh menyampaikan pendapat, boleh bertanya juga, boleh memberikan tanggapan ke temannya. Tapi semuanya harus disampaikan dengan apa? Kalimat-kalimat yang positif, dengan kata-kata yang positif supaya tidak saling menyinggung teman dalam satu kelompok. Begitu ya Nana ya. Terus ada yang ditanyakan lagi selain yang dari saya tadi? Ya, apa? Kenapa? Teman yang lainnya dengar enggak? Enggak, ya keras tanyanya. Oh, ini langsung dibagi menjadi 3 kelompok ya? Ya, betul. Nanti saya akan jadikan 3 kelompok. Masing-masing kelompok bergabung dengan kelompoknya. Terus kemudian ada topik yang akan dibahas. Tapi sebelumnya Bu April mau menjelaskan materi terlebih dahulu untuk memberikan kalian poin-poin pentingnya. Jadi itu poin-poin itu yang kalian akan bahas dalam kelompok. Ya, baiklah. Saya akan menyampaikan materi saya dulu. Nanti kalian tinggal melanjutkan ke diskusi kelompok. Saya tetap mendampingi. Begitu ya. Terkait informasi jalur masuk perguruan tinggi negeri, ada perguruan tinggi negeri, ada politeknik negeri, ada perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Selanjutnya, untuk perguruan tinggi negeri itu apa sih? Politeknik negeri apa? PTKN apa? Selanjutnya, nah ini perguruan tinggi negeri. Perguruan tinggi negeri itu perguruan tinggi yang dibawahi atau yang dinaungi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang selanjutnya adalah politeknik negeri. Politeknik negeri dibawahi oleh Dijen Dikti. Dijen Dikti contohnya apa Bu yang dibawa Dijen Dikti? Ada PNJ. PNJ itu Politeknik Negeri Jakarta, ada Polines juga dan sebagainya. Ada juga yang dibawahi kementerian. Dan dibawahi kementerian apa Bu? Misalnya PKN, STAN, Politeknik Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Itu yang
ada jalur SNMPTN, ada jalur SBMPTN, ada jalur mandiri. Ya, diingat-ingat nanti yang kelompok PTN maka itu yang dibahas. Selanjutnya adalah kelompok PN atau Politeknik Negeri. Yang akan dibahas adalah jalur masuk SNMPN, SBMPN, dan jalur mandiri. Dan yang terakhir yaitu jalur masuk PTKIN, ada 3 juga sama, mulai dari SEPAN PTKIN, UM PTKIN, dan jalur mandiri. Begitu ya, jadi masing-masing kelompok nanti membahas ini loh jalur PTN itu apa yang kalian perlu bahas. Jalur PN apa yang dibahas nanti 3 jalur itu. PTKIN juga akan membahas 3 jalur itu. Dan selanjutnya ini Bu April klasifikasikan yang jalur nilai rapor. Itu ada PTN, Politeknik Negeri, dan PTKIN punya jalur yang berbeda-beda seperti yang saya jelaskan tadi. SNMPTN, SNMPN, dan SEPAN PTKIN merupakan jalur nilai rapor. Jadi menggunakan rapor dari semester 1 sampai dengan semester 5. Terus kemudian yang jalur tes ada SBMPTN, ada SBMPN, dan ada UM PTKIN. Dan yang terakhir jalur mandiri itu tidak bisa saya jabarkan satu persatu karena masing-masing kampus itu punya ketentuan dan kebijakan masing-masing dan berbeda-beda. Jadi untuk jalur mandiri itu bisa diakses di website masing-masing kampus. Begitu ya anak-anak. Itu yang perlu saya sampaikan singkat materinya. Selanjutnya kalian silakan bergabung ke kelompok-kelompoknya. Langsung Bu April bagi kelompok ini dengan kelompok ini jadi satu kelompok ya. Jadi kelompok 1 terdiri dari 2 bangku ini, kelompok PTN. Dan yang kedua kelompok PN, 2 bangku ini ya, 2 baris bangku ini jadi kelompok 2, kelompok Politeknik Negeri ya. Dan yang selanjutnya ini kelompok PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Ayo saya kasih waktu untuk bergabung ke kelompoknya masing-masing. Lembar kerjanya ada lembar kerja secara kelompok dan lembar kerja individu. Begitu ya? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Oke, terima kasih. Ini kelompok PTN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Bagi. Selanjutnya saya bagikan lembar untuk kelompok Politeknik Negeri ya. Ini nanti hasil diskusi kalian. Silakan dituliskan ke dalam lembar kerja yang saya bagikan ini secara kelompok dan individu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 itu ya. Dan yang terakhir saya bagikan ke kelompok PTKIN yaitu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Silakan dituliskan hasilnya di sini.
boleh kalian akses informasi sebanyak-banyaknya menggunakan handphone masing-masing. Paham anak-anak? Bawa HP semua ya. Kalau misalnya ada temannya yang tidak punya paket data, maka boleh saling berbagi hotspot, gitu ya? Oke. Berbagi ya temannya ya. Oke. Silakan. Apa saja sih jalur yang ada di PTN? Tadi sudah Pak jelaskan. SNMPTN. Apa sajakah syarat untuk mengikuti jalur SNMPTN? Apa sajakah jalur syarat dari jalur SNMPN untuk kelompok politeknik tinggi misal? Nah, di situ kamu bisa mencari informasi sebanyak-banyaknya. Terus di kelompok PTKIN bisa. Apa saja sih syarat-syarat untuk bisa mengikuti jalur SPAN PTKIN? Begitu ya. Saya berikan waktu 10 menit. Kira-kira cukup? Selambat-lambatnya 15 menit. Oke ya. Oke anak-anak, silakan diskusi kelompok. Nanti hasilnya saya minta ada yang presentasi perwakilan kelompok. Untuk kelompok ini silakan diskusikan. Kelompok PTN boleh ya dibagi, ada yang menulis, ada yang mencari informasi, ada yang mengerjakan lembar masing-masing individu. Silakan. Ya, silakan boleh saling ngobrol dengan temannya. Ayo buka informasi banyak-banyaknya. Boleh saling tanya jawab dengan temannya. Apa saja syarat untuk bisa mengikuti jalur SNMPTN? Syarat peserta SNMPTN adalah memiliki akun LPMPT, memiliki NISN dan terdaftar di BPJS. Semester 1 sampai semester 5 telah terisi pada BPJS dan memiliki peringkat terbaik di jurusan SMA, MA atau SMK asalnya. Nilai rapor mapel apa aja yang diperlukan di jalur SNMPTN? Nilai rapor yang diperlukan dalam PJS, SMA, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan tulis kalian loh. Apa saja syarat untuk jalur SBMPTN? Syarat peserta SBMPTN adalah memiliki akun SBMPTN, warga negara Indonesia, tidak lulus SNMPTN, dan membayar biaya SBMPTN melalui bank. Ya, betul. Jadi syaratnya SBMPTN itu kalian harus punya akun LTMPT. Itu wajib. Kalau tidak punya akun LTMPT, maka kamu tidak bisa untuk daftar jalur SNMPTN maupun jalur SBMPTN. Nah, itu boleh dituliskan langsung di hasil diskusinya. Ya, boleh kayak gitu. Benar. Silakan lagi dilanjutkan. Apa saja syaratnya? Kelompok ujian yang dipilih saat mendaftar selanjutnya seluruh lulusan bulan. Sebenarnya bisa menjadi salah bisa jika diizinkan SBMPTN. Setiap siswa diperbolehkan memilih 2 program studi atau 1 PTN atau masing-masing dari prodi pada 2 PTN. Ya, jadi kalau SNMPTN disarankan pihak sekolah ya, pihak sekolah menyarankan jalur SNMPTN itu 2 pilihan di 1 perguruan tinggi. Jadi kalau bisa dua-duanya itu di kampus yang sama. Oke, bagus diskusi kelompok PTN bagus ya, sudah berjalan. Ya, yang lainnya silakan menjalankan diskusi dengan baik. Ada yang menulis, ada yang cari informasi, ada yang bekerjanya mengerjakan pekerjaan yang secara di situ. Boleh, biar nanti selesainya bisa bareng-bareng. Ya, silakan diskusi. Agak keras suaranya kalau kamu sebelumnya nggak apa-apa. Biar teman-temannya yang lain juga saling mendengarkan. Gitu. Apa saja syarat untuk salah satu jalur SNMPTN?
Benar, jadi untuk SNMPTN ini kalian memang harus direkomendasikan dulu dari sekolah. Kalian nanti ketemu username sama password dari guru BK atau dari operator sekolah, itu yang bisa dibuat untuk daftar ke SNMPTN. Jadi kalau kamu nggak dapat password sama username dari sekolah, kamu nggak bisa memasukkan nilai rapor. Karena di jalur SNMPTN itu guru yang bisa memberikan username dan password. Selanjutnya boleh kamu tanya ke temannya, langsung diskusi ya. Siapa sih yang mengisi nilai rapor pada pendaftaran jalur SNMPTN? Masing-masing siswa belajar mengisi secara mandiri. Siswa bisa minta tolong dari pihak sekolah. SNMPTN ya. Oh, jadi kamu tadi gimana tanyanya ke Siapa yang mengisi nilai rapor pada pendaftaran jalur SNMPTN? Nah, ada yang sudah browsing nggak tadi? Belum? Ada yang sudah dan belum? Gimana jawabannya? Siapa yang ngisi? Ya, siapa yang ngisi nilai rapornya? Kamu sudah dapat informasinya? Apa di situ? Jawabannya? Benar, secara mandiri. Nah, itu ada yang ngasih masukan apa, temannya yang lain mencari jawaban. Ya benar, kalau jalur untuk SNMPTN itu nilainya memang dimasukkan oleh siswa secara mandiri. Tapi kalau kesulitan, boleh untuk minta tolong ke guru BK atau ke operator sekolah. Selanjutnya, kalau misalnya punya pikiran apa, langsung didiskusikan. Ya, ya, selanjutnya siapa yang punya pikiran apa? Harus Apa saja soal tes untuk masuk SNMPTN? Berbentuk kelompok ujian yang dipilih saat pendaftaran dan soal penyiapan. jadi di SNMPTN ada dua. Benar. Gitu ya. Oke, selanjutnya ada yang punya pemikiran apa lagi terkait jalur Politeknik Negeri? Apa saja syarat untuk jalur SBMPTN? Ada yang sudah nemu? Kamu nemu? Saya coba bacakan. Syarat peserta SBMPTN adalah memiliki NIS, tidak lulus SNMPTN, memiliki nilai rapor dari semester 1 sampai dengan 5, membayar biaya tes SBMPTN melalui bank. Betul. Jadi yang pertama adalah kamu tidak lulus jalur yang pertama SNMPTN yang tak lulus, maka bisa mengikuti jalur SBMPTN. Kalau apa namanya sudah lulus jalur yang pertama nilai rapor SNMPTN, maka tidak bisa mengikuti jalur SBMPTN yang tes. Begitu ya. Oke. Bapak, silakan dilanjutkan diskusinya. Ya, sama temannya sarankannya jawab Bapak. Kalau dari sini sudah menemukan apa saja yang kamu diskusikan? Ada, coba siapa yang punya diskusi seperti apa yang kalian lakukan? Coba informasi apa yang sudah kalian dapatkan? Apa saja syarat untuk mengikuti jalur SBMPTN? Oh ya, syaratnya. Ada yang sudah menemukan syarat masuk jalur SPAN PTKIN. Menemukan? Ya, apa nih? Yang keras suaranya yang ayah dengar tak? Rendah. Ayo yang keras. Oke, Bapak baca. Oke, benar. SPAN PTKIN itu untuk lulusan terbaru. SPAN PTKIN itu lulusan terbaru. Jadi yang lulusan 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu tidak bisa mengikuti jalur SPAN PTKIN. Yang bisa mengikuti adalah lulusan kelas 12 yang akan lulus, begitu ya. Terus selanjutnya ada informasi apa lagi yang sudah didapatkan? Siapa yang mengisi nilai rapor pada pendaftaran jalur SPAN PTKIN? Siapa yang mengisi nilai rapornya? Sudah ada informasi yang diperoleh tentang itu? Sekolah yang mengisikan nilai rapor SBMP. Yang berat biar temennya dengar. Pihak sekolah yang mengisikan nilai rapor PDFS SPAN PTKIN. Ya, betul. Jalur SPAN PTKIN yang mengisikan nilai raport adalah
pihak sekolah. Betul. Kenapa? Karena di situ ada beberapa mapel yang diisikan juga. Terus kemudian siswa juga bisa ngecek. Jadi ketika pihak sekolah memasukkan nilai raport di akunnya siswa, benar nggak nilai raport saya? Bisa dicocokkan sama nilai raport kamu dari semester 1 sampai semester 5. Begitu ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Masih ada 3 menit. Oke, saya sudah berjalan-jalan ke masing-masing kelompok ya. Ternyata sudah banyak informasi yang kalian peroleh. Gitu. Jadi nanti informasi yang sudah didiskusikan dalam kelompok harus ada yang mewakili satu. Ya. Kira-kira siapa dari kelompok ini yang siap untuk membacakan hasil diskusinya? Oke, itu ya, Putri ya? Oh, Nesya yang bacakan. Oke, maaf, Nesa. Yang siap kelompok PTN Nesya. Yang di sini? Saya Putri. Ini yang Putri. April ini sambil menghafalkan, jadi banyak siswa yang namanya dihafalkan. Ini Putri. Yang satunya Anggun. Baiklah, untuk kelompok PTN akan dipresentasikan Nesa. Ini sudah 10 menit, jadi harus sudah selesai. Sudah selesai semuanya ya? Diskusinya? Sudah dituliskan? Sudah. Oke, kalau yang ini sudah? Kamu? Anggun? Siapa yang mau maju duluan? Gak usah maju ya, duduk di tempatnya saja. Disampaikan hasil diskusinya ke teman-temannya harus jelas, harus lantang biar teman-temannya juga mendapatkan informasi. Siapa yang mau maju duluan? Oke, silakan Nesya, berdiri Nesya. Sampaikan yang jelas ya, biar teman-temannya juga dengar ya. hasil diskusi kelompok perguruan tinggi negeri PTN jalur SNMPTN 1, pihak sekolah memasukkan nilai rapor pada PDSS atau pangkalan data siswa dan sekolah. 2. Nilai rapor yang dimasukkan adalah nilai dari semester 1 sampai dengan 5. Jalur SBMPTN 1. SBMPTN dapat diikuti oleh siswa lulusan 3 tahun terakhir dari SMA, MA, SMK sederajat, serta lulusan lebih dari paket C 3 tahun terakhir dengan maksimal umur 25 tahun. 2. Syarat peserta SBMPTN adalah memiliki akun TMPT Warga Negara Indonesia dan tidak lulus SNMPTN serta membayar biaya SBMPTN melalui bank. Jalur mandiri untuk masuk perguruan tinggi negeri bergantung pada ketentuan dan kebijakan masing-masing kampus. Sekian dari saya, terima kasih. Tepuk tangan buat Nesa. Terima kasih Nesa. Yang selanjutnya siapa yang mau mempresentasikan duluan? Ya, silakan Putri. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Untuk jalur masuk SNMPTN, syaratnya dapat diikuti oleh lulusan terbaru SMA, SMK, atau MA sederajat.
dari yang sudah disampaikan teman kalian, adakah yang masih bingung atau adakah yang ingin bertanya? Silakan. Rifki ya? Rifki apa Rifki? Mau tanya apa Rifki? Bagaimana dengan jalur mandiri DN, PN, dan PTKIN? Dengar yang lainnya? Dengar terus. Bagaimana dengan jalur mandiri DN, PN, dan PTKIN? Oke, terima kasih. Rifki, pertanyaannya bagaimana dengan jalur mandiri? Saya masih bingung gitu ya. Jalur mandiri itu memang tidak bisa saya jelaskan satu persatu karena masing-masing kampus ya itu mempunyai syarat, ketentuan dan kebijakan yang berbeda-beda. Jadi kalau misalnya nanti kalian itu ingin masuk kampus A misalnya, maka kalian langsung browsing ke website resminya kampus A tersebut untuk mendapatkan informasi terkait jalur mandirinya apa namanya. Kalau zaman yang dulu ada yang namanya SPMB gelombang 1, ada SPMB gelombang 2, ada PMDK gelombang 1, ada PMDK gelombang 2. Nah, masing-masing perguruan tinggi atau kampus itu punya ketentuan yang berbeda-beda. Begitu ya, Rif ya? Yang lainnya ada yang ditanyakan lagi? Atau ada yang masih bingung seperti Rifki? Sudah? Kalau sudah, maka perlu untuk kita simpulkan bersama-sama, gitu ya. Disimpulkan mulai dari apa yang bisa kalian pahami, mulai dari yang sudah kalian dapatkan sampai dengan sekarang itu, maka kita simpulkan secara bersama-sama. Siapa kira-kira yang bisa menyimpulkan? Bu April berharap angkat tangan yang tinggi dan berdiri menyampaikan kesimpulannya. Gitu ya. Yang lainnya juga harus mendengarkan supaya kita bisa saling mengetahui informasi. Kamu Mbak? Ya, dengan Mbak siapa? Nilai kita. Ya, nilai kita. Silakan nilai kita. Yang keras berdiri. Saya menyimpulkan bahwa jalur nilai rapor itu merupakan jalur masuk pertama kali yang bisa diikuti sebelum jalur tes dan jalur mandiri. Oke, tepuk tangan bagi kita. Jalur nilai rapor itu jalur yang pertama diikuti sebelum jalur tes dan jalur mandiri. Betul sekali. Jadi kalian nanti kalau mau studi lanjut, harapan saya bisa mengikuti jalur nilai rapor terlebih dahulu. Begitu ya. Yang selanjutnya, selain nilai kita, ya silakan sebutkan namanya. Vanessa. Vanessa, yang keras Vanessa. Saya menyimpulkan bahwa jalur masuk yang menggunakan tes itu membutuhkan persiapan yang lebih banyak. Persiapan tersebut tentunya sesuai jurusan yang dipilih. Tepuk tangan. Betul ya, Vanessa. Jadi untuk jalur tes itu sesuai dengan jurusan yang kalian pilih. Kalau kalian memilih kalau kalian mengikuti UTBK, misal karena ini jurusan perbankan ya, paling enggak kamu bisa ikut masuk ke jurusan akuntansi. Nah, di akuntansi itu termasuk mapel IPS. Jadi kalau misal kalian ikut UTBK, SBM, PTN, maka kalian bisa memilih pilihan ujian SOSHUM, sosial humaniora, gitu. Ya, baik untuk Trilai Gita dan Vanessa sudah, biar pas. Ada tambah satu lagi, biar pas 3. Siapa? Lu sebelah sini semua ya ternyata. Ya silakan, nggak apa-apa. Sheryl ya. Sheryl. Saya menyimpulkan bahwa ketika kita mengikuti jalur nilai rapor, maka kita harus mempersiapkan nilai rapor yang baik mulai dari kelas 10 semester 1 sampai dengan kelas 12 semester 1. Tepuk tangan. Betul. Jadi harapannya Bu April seperti itu. Kalian paham mulai dari jalur rapor sampai dengan jalur mandiri. Seperti yang disampaikan Sheryl tadi sudah sesuai. Begitu ya. Mulai persiapan belajar dari kelas 10 sampai dengan kelas 12 supaya nilai rapor kalian semester 1 sampai dengan semester 5 dapat nilai baik dan bisa digunakan untuk jalur nilai rapor. Dari kesimpulan yang kita simpulkan bersama-sama ini, adakah yang masih bingung dan masih bertanya-tanya? Banyak, luar biasa ya kita semua ya. Tepuk tangan dulu.
kalian bisa merencanakan dari sekarang jalur apa. Silakan dituliskan, dan kalau misalnya tadi kan sudah 2 April minta mengerjakan, pasti sudah ada yang punya rencana ini. Siapa yang sudah punya ya rencananya? Silakan berdiri. Dibacakan rencananya apa? Karena saya ingin diterima di Universitas Brawijaya, maka saya akan mengikuti jalur masuk SNMPTN. Kalau tidak lolos, saya baru ikut jalur masuk SBMPTN. Tuh, tepuk tangan. Berarti sudah paham kalian, sudah punya rencana juga. Berarti Bu, jaga-jaga kalau saya nggak lolos jalur nilai rapor, maka saya mengikuti jalur tes. Kalau saya nggak lolos jalur tes, saya mengikuti jalur mandiri. Begitu. Oke, selanjutnya sudah disampaikan juga kesimpulan dan rencana studi lanjut yang akan diikuti. Bu April sekarang sebelum mengakhiri kegiatan ini, Bu April ingin tahu kesan dan pesan dari kalian semua. Setelah mengikuti kegiatan diskusi kelompok ini, bagaimana? Apa yang kalian rasakan? Siapa yang mau menyampaikan pesan-pesannya? Silakan angkat tangan setinggi-tingginya dan dengan berdiri supaya teman-temannya juga dengar. Saya senang mengikuti kegiatan diskusi kelompok dengan topik Dengar teman-teman? Iya. Ayo yang keras. Saya senang mengikuti kegiatan diskusi kelompok dengan topik informasi jalur masuk perguruan tinggi negeri. Dengan begitu saya mempunyai sedikit gambaran setelah lulus nanti. Gitu. Oh, berarti kesan-pesannya sudah ya? Oke, kesan-pesannya dia akhirnya mempunyai gambaran ya, ya. Oke, untuk jalur masuk yang akan diikuti. Ada lagi satunya? Saya. Saya sebelumnya tidak mengetahui apapun informasi tentang jalur masuk perguruan tinggi negeri. Setelah kegiatan diskusi ini, saya jadi lega pada wawasan saya sudah berubah menjadi bertambah. Oh ya, terima kasih Stella. Ya, kesan-pesan sudah disampaikan oleh Stella dan oleh Nabila. Sekarang harapannya Bu April ya, dari pertemuan hari ini, Bu April berharap kalian bisa mengetahui dari sedini mungkin ya, dari kelas 10 ini kalian sudah merencanakan apa yang kalian mau lakukan setelah lulus terkait studi lanjut. Jurusan dimatangkan, didiskusikan dengan orang tua apa yang kalian mau tuju. Orang tuamu memberikan masukan seperti apa? Setujukah atau kurang setuju atau bagaimana? Silakan kalian belajar untuk seperti ini tadi ya, diskusi kelompok, kalian berani mengajukan pendapat dan sebagainya. Dengan orang tua pun juga begitu. Kamu bisa menyampaikan alasan kamu memilih suatu jurusan itu apa, supaya orang tuamu juga bisa memahami apa tujuanmu ke depan terkait studi lanjut, terkait kuliah yang akan kamu jalani. Begitu ya. Terus yang terakhir sebenarnya Bu April ada yang harus diisi lagi terkait evaluasi kita hari ini, tetapi Bu April sudah share link di grup kalian ya. Silakan setelah teman hari ini diisi linknya, terus nanti saya cek secara online apakah kalian sudah mengisi atau belum, gitu ya. Sudah masuk kan link saya ya? Sudah. Di situ ada link buku form, silakan kalian isi sesuai dengan kondisi kalian yang sebenarnya. Begitu, jangan ada yang diisi dengan tidak sesuai kondisi misalnya. Isi sesuai dengan kondisi kalian, karena sudah selesai dari pertemuan hari ini, sudah ya? Ada lagi yang bertanyakan? Sudah? Sudah, Kak. Apakah perlu lagi kita bahas tentang informasi studi lanjut di pertemuan mendatang? Tidak ya? Karena semuanya sudah kalian bahas dengan tuntas di diskusi kelompok dan sudah sama-sama bisa menyimpulkan dan memberikan pesan-pesan. Maka Bu April akhiri saja untuk topik informasi jalur masuk perguruan tinggi negeri. Terakhir kali, ayo kita tepuk tangan untuk kita semua. Akhir kata, Bu April mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada perkataan atau
penjelasan yang kurang berkenan. Kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya dengan topik yang berbeda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.